Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga setelah kalian APJJ beberapa minggu ke belakang, kalian lebih siap untuk menghadapi pra ujian sekolah, khususnya mapel PPKN dan juga mapel-mapel yang lain. Baik anak-anak sekalian, Pak Alwi akan mencoba untuk bagian pertama ini menerangkan kisi-kisi nomor 1 hingga nomor 15. Namun beberapa nomor yang nomor 31 ke sana ada beberapa yang dibahas jika berbarengan dengan nomor belasan tersebut. Yuk kita masuk ke nomor 1. Anak-anak sekalian, nomor 1 itu nanti disajikan tentang Undang-Undang Dasar. Kalian dapat menjelaskan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang di kelas sudah Pak Alwi jelaskan, langkah yang pertama adalah Undang-Undang Dasar itu pertama diawali dari BPUPKI. Nah, BPUPKI ini merumuskan Undang-Undang Dasar. Dan kapan disepakatinya? Disepakatinya pada tanggal 16. Jadi sidangnya tanggal 10 hingga tanggal 17. Namun disepakatinya tanggal 16. Nah, kemudian PPKI. PPKI ini pada sidang pertama tanggal 18 Agustus mengesahkan. Jadi ada yang merumuskan, ada yang mengesahkan. Merumuskan oleh BPUPKI, sedangkan mengesahkan oleh PPKI. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan paham untuk nomor 1 ini. Kemudian nomor 2. Disajikan tabel teks peserta didik dapat menyebutkan pendapat para pendiri negara tentang rumusan dasar negara. Seperti yang sudah Pak Ali jelaskan di kelas bahwa rumusan dasar negara ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni dalam sidang BPUPKI. Ini Muhammad Yamin, ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini tanggal 29 Mei secara lisan. Kalau yang tertulis itu sama dengan bunyi Pancasila sekarang, hanya terbalik antara sila kedua dan sila ketiga, sekaligus ditambah kata kebangsaan persatuan Indonesia dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk Supomo tanggal 31 Mei ini adalah persatuan, kemudian kekeluargaan, kemudian keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Soekarno 1 Juni yang pertama kali mengenalkan istilah Pancasila Bung Karno-nya, tapi bunyinya beda ya. Inilah usul dari Bung Karno. Istilah Pancasila. Bang, peri kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, peri kemanusiaan atau internasionalisme, demokrasi, kemudian kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Yang Pak Alwi garis bawahi ini seperti yang di kelas sudah dijelaskan. Ini bisa disingkat. Usul Yamin, Bang Manu tuh rese. Usul Supomo, persatuan. Kalau laki-laki dan perempuan sudah bersatu, maka akan membentuk keluarga. Kalau sudah berkeluarga, maka keseimbangan lahir dan batin. Namun dalam keluarga kadang-kadang ada masalah yang harus dimusyawarahkan. Supaya apa? Supaya istri, suami, anak-anak merasa adil. Nah, begitu cara menghafalkannya, membuat cerita. Kemudian kalau Bung Karno, Bang Manu, demo, sial tuh. Nah, ini urutannya. Mudah-mudahan kalian hafal ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nomor berikutnya, nomor 3. Disajikan tabel, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Banyak pendapat ini, namun pada intinya adalah ketika dasar negara, maka Pancasila menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pandangan hidup bangsa menjadi pedoman hidup masyarakat. Itu pada intinya. Dengan berbagai macam kalimat boleh kalian cari di buku. Nomor 4. Ini disajikan teks, peserta didik dapat menjelaskan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi
Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Itu nomor 4. Nomor 5. Kalian dapat memberikan contoh komitmen pribadi para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari. Zaman dulu, para pendiri bangsa ini memiliki persatuan yang tinggi. Kemudian mencintai Indonesia, mencintai negerinya. Sehingga untuk kehidupan sehari-hari, maka kalian bisa mencintai produk dalam negeri. Zaman dulu, mereka aktif memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang kita harus aktif mengisi kemerdekaan dengan bakat dan minat masing-masing. Dan yang paling penting saat ini terjadi adalah kita harus memiliki rasa untuk menghargai perbedaan. Nah, ini keempat hal ini adalah beberapa contoh komitmen pribadi para pendiri negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 6. Disajikan teks, peserta didik dapat menginterpretasikan akibat apabila negara tidak memiliki pandangan hidup. Di kelas sudah kalian jawab, kalau misalnya tidak ada pandangan hidup, maka Indonesia akan rapuh. Kemudian, rusaknya tatanan moral dalam kehidupan masyarakat. Saat ini saja yang sudah ada Pancasila sebagai pandangan hidup, moral bangsa kita sudah mulai menurun. Tidak lagi rasa hormat kepada orang tua mulai berkurang. Kemudian juga minuman keras sudah mulai beredar dengan bebas. Kemudian generasi muda yang banyak hamil di luar menikah gitu. Tentunya jika pandangan hidup juga tidak ada, maka bangsa Indonesia tidak memiliki arah dan tujuan, mudah terpengaruh oleh negara lain. Kemudian kalian dapat menginterpretasikan karakteristik daerah dalam NKRI. Daerah itu hakikatnya disatukan oleh lautan. Lautan itu bukan pemisah, melainkan menyatukan daerah-daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri khas daerah adalah banyak tarian, bahasa, pakaian, dan kebudayaan lain di daerah masing-masing. Nah, bagaimana dengan di negara kita ini? Maka tugas kita sebagai generasi yang saat ini hidup, kemudian kalian yang nanti mungkin akan lama memperjuangkan Indonesia, mengisi kemerdekaan, kalian harus menjaga, merawat, dan mengelola daerahnya dengan bijaksana sebagai satu kesatuan NKRI. Tidak boleh daerah merasa unggul dengan merendahkan daerah yang lain. Kalian harus bisa melestarikan bahasa daerah, terutama bahasa daerah. Jangan sampai bahasa daerahnya sendiri lupa. Anak-anaknya tidak diajari bahasa daerah. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi bahasa daerah lupa, bahasa daerah hilang dari bangsa kita ini. Kemudian nomor 8. Peserta didik dapat menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan hidup bangsa. Nah, ini sebagai pandangan hidup menjadi Pancasila sebagai pedoman. Misal, warga negara yang taat dan beriman kepada Tuhan, misal, budi tetap membantu umat agama lain yang sedang terkena musibah tanpa memandang ini agamanya apa, begitu. Kemudian sebagai dasar negara, maka Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum negara. Begitu. Oke, itu nomor 8. Nomor 9, silakan kalian bebas cari contoh masing-masing di lingkungan sekolah. Misal datang tepat waktu, menggunakan seragam dan sebagainya. Termasuk kalau nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah adalah sebetulnya mengerjakan dan tugas dari guru dengan tepat waktu, baik yang PJJ maupun APJJ. Kemudian nomor 10. Ini menganalisis Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan yang utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan undang-undang juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor
garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang P4. Nah, satu kesatuan yang utuh itu tertuang dalam TAP MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 tentang Pancasila sebagai dasar negara. Satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Mana yang menjadi dasar negaranya? Yaitu satu kesatuan, bukan sila pertamanya, sila keduanya, sila ketiganya, sila keempatnya, maupun sila kelimanya. Namun kelima sila itu yang menjadi dasar negara. Kemudian nomor 11. Disajikan teks, peserta didik dapat menganalisis tentang masa reformasi. Siswa dapat menganalisis kelebihan era reformasi. Ada kebebasan berbicara, kemudian adanya amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian mendorong warga negara meningkatkan kapasitas pribadinya, meningkatkan potensinya. Banyak ajang-ajang bakat yang bisa diikuti, kemudian terbukanya pintu informasi yang begitu lebar. Sekarang sangat mudah mendapatkan informasi pada zaman reformasi ini. Tapi tentu kalian harus bisa menyaring mana yang hoax, mana yang betul. Dan salah satu yang terakhir tentang keuntungannya adalah jumlah partai politik tidak dibatasi. Ini salah satu kelebihan pada masa reformasi. Nomor 12 dan nomor 31 ini tentang fungsi Undang-Undang Dasar. Pertama adalah fungsi sebagai alat kontrol, kemudian fungsi pengatur dan fungsi penentu. Alat kontrol, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Begitu. Jadi sebagai alat kontrol undang-undang dasar itu. Kemudian fungsi pengatur, mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Dan fungsi penentu ini, penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara serta warga negara. Tentunya kalian bisa telaah lebih dalam pasal-pasal dalam undang-undang dasar untuk membahas dan mengaitkan dengan fungsi undang-undang dasar ini. Kemudian nomor 13 disajikan teks peserta didik dapat menjelaskan peran tokoh perumus undang-undang dasar. Perumus undang-undang dasar kan sangat banyak, ya kita ambil saja minimal 3. Dr. Rajiman Mediodiningrat. Beliau sebagai ketua BPUPKI, ingat undang-undang dasar itu dirumuskan oleh BPUPKI. Kapan? Dalam sidang kedua tanggal 10 hingga 17 Juli merumuskan undang-undang dasar. Insinyur Soekarno, ketua PPKI, penyelenggara sidang pertama tanggal 18 Agustus dan mengesahkan undang-undang dasar. Bukan Soekarno-nya tapi PPKI-nya, ya. Ini pun yang merumuskan undang-undang dasar bukan Rajimannya tapi BPUPKI-nya. Dan Muhammad Hatta ini memimpin jalannya pembahasan rancangan undang-undang dasar dan beliau dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Jadi Muhammad Hatta ini memimpin jalannya membahas rancangan undang-undang dasar ketika mau disahkan tanggal 18 Agustus. Gitu untuk nomor 13. Nomor 14 dan 32 itu peserta didik dapat menjelaskan tentang Perpu. Ini mohon maaf, P-nya kurang, ya. Perpu. Kedudukannya, Perpu itu setara dengan undang-undang. Kapan dibuat? Dibuatnya dalam keadaan mendesak, genting, memaksa. Oleh siapa? Oleh Presiden. Harus disetujui oleh siapa? Harus disetujui oleh DPR. Jika disetujui, maka akan menjadi undang-undang dasar. Jika tidak disetujui, maka Perpu tersebut harus dicabut. Nah, itu ya. Nomor 15 dan nomor 33 disajikan teks peserta didik dapat menyebutkan pembagian hukum. Ini menurut waktu, kemudian menurut isi. Menurut waktu itu ius constitutum atau hukum positif, hukum yang berlaku saat tertentu di wilayah tertentu, alias hukum yang saat ini. Kalau hukum positif itu yang sudah diundang-undangkan lah. Kemudian kalau hukum ius constituendum atau hukum negatif itu hukum yang masih dicita-citakan, misalnya RUU, rancangan undang-undang. Menurut isinya publik maupun privat. Publik ini hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan publik atau umum. Kalau privat ini mengatur hubungan antar individu dengan individu yang lain. Nah, itu kalian
simak dengan baik, mudah-mudahan bisa memahami. Ini untuk nomor 15 dan nomor 33 indikatornya ya. Nomor berikutnya nanti akan Pak Alwi jelaskan insya Allah pada lain kesempatan. Insya Allah sebelum PRAUS sudah Pak Alwi share di YouTube berikutnya ataupun di voice note di grup WhatsApp PPKN. Oke, anak-anak sekalian, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Penjelasan separuh atau tahap pertama dari kisi-kisi pra-ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Semoga dengan menyimak ini minimal kalian sudah memperoleh nilai separuh, nilai 50. Asalkan kalian hafal dengan baik. Walaupun nanti mengerjakannya mungkin di rumah, jangan sambil menyetel YouTube ini. Namun YouTube ini disetel berulang-ulang sebelum pra-ujian sekolah. Sehingga kalian walaupun mengerjakannya di rumah itu dengan jujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.